Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore adik-adik. Jumpa kembali dengan saya, Kak Marji, dalam acara Bina Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Ya, kita tahu pada saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, sehingga memaksa kita belum bisa bertatap muka. Ayo adik-adik, apakah adik-adik juga sudah kangen ingin bertemu atau berlatih kegiatan pramuka di sekolahan atau di gugus depan? Ya, kita semua berharap kita bisa bertemu, bertatap muka segera. Kita berdoa semoga wabah yang terjadi di sekitar kita ini segera sirna, sehingga kita memungkinkan untuk beraktivitas seperti biasa. Nah adik-adik, semoga kegiatan pada sore hari ini walaupun suasana dalam keprihatinan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa latihan pramuka. Nah kakak pada akan menyampaikan dua hal materi, yaitu yang pertama terkait dengan tepuk pramuka dan salam pramuka. Nah adik-adik, tentu saja kita bangga jadi anggota pramuka ya. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa kegiatan pramuka hanya tepuk dan nyanyi ya. Wah, tentu saja tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu, ada banyak hal yang bisa kita peroleh dari kegiatan kepramukaan. Nah, baik, kita awali dengan tepuk pramuka dulu ya. Ayo kita bersama-sama tepuk pramuka. Nah, adik-adik tentu sudah tidak asing lagi dengan tepuk pramuka, baik pada saat siaga maupun sampai saat ini. Saya yakin teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain juga sudah, walaupun dia tidak ikut pramuka, mungkin juga kenal dengan tepuk pramuka. Nah, adik-adik kalau Anda perhatikan tadi, tepuk pramuka kira-kira jumlahnya berapa ya? Baik, sekarang kita cermati dulu ya tepuk pramuka. Kalau perhatikan dengan baik-baik ya, kita cermati. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa mungkin bisa dihitung. Jirolu, jirolu, jirolu patmo nemtu. Nah, ada 3, ditambah 3 lagi, kemudian ada 7. Sehingga kalau kita jumlah menjadi 13, kira-kira apa maknanya atau filosofinya apa ya, dari angka 13 tadi ya. Nah, tepuk pramuka merupakan ungkapan kita sebagai anggota pramuka, mengingatkan kita akan kode etik gerakan pramuka. Apa sih kode etik gerakan pramuka? Nah, kode etik gerakan pramuka tadi 3, Tri, Satya, dan Dasa Dharma. Ya, kita pada saat melakukan tepuk pramuka senantiasa diingatkan dengan kode etik gerakan pramuka tadi. Yang pertama, Jirolu 1, 2, 3, mengingatkan kita akan Tri Satya. Apa sih Tri Satya itu? Nah, kemudian ditambah tadi kalau Jirolu, jirolu patmo nemtu. Nah, ada 10 hitungan mengingatkan kita akan dasa dharma. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, apa sih Tri Satya itu? Ya, Tri artinya 3, Satya artinya janji. Jadi Tri Satya merupakan janji seorang anggota pramuka. Janjinya apa? Nah, ada 3 tadi ya, Tri Satya. Tentu adik-adik sudah tahu itu Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ya, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Itu kalau adik-adik penggalang atau siaga mempersiapkan diri.
Tapi nanti kalau sudah dewasa, mungkin sebagai penegak, pandega, bisa ikut serta membangun masyarakat. Kemudian yang ketiga, janji yang ketiga yaitu menepati dasa dharma. Nah, adik-adik ingat ya, ada 3 janji seorang pramuka tadi dirumuskan dalam Trisatya ya. Setia, menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan, juga setia terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, kita juga harus mempersiapkan diri, kita juga harus siap untuk menolong sesama hidup, serta juga terlibat di dalam membangun, ikut serta di dalam pembangunan ya. Dan yang ketiga tadi, menepati dasa dharma. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang menjadi apa? Mungkin kita bertanya-tanya pula, apa itu dasa dharma? Saya yakin adik-adik sudah tahu ya, dasa artinya 10, dharma suatu kebaktian. Dasa dharma merupakan pedoman perilaku bagi setiap anggota pramuka. Jadi dasa dharma merupakan pedoman perilaku setiap anggota pramuka di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kira-kira apa? Saya yakin adik-adik sudah hafal ya. Kalau kakak sendiri menghafalkannya, ada saya buat semacam jembatan keledai atau ke akronim ya. Takcin paparira herdis bertasu ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seorang pramuka harus takwa. Nanti adik-adik tolong coba dilihat di SKU kalian. Pasti di sana diawali dengan takwa kepada Tuhan. Entah itu bagi adik-adik yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, Hindu, Buddha. Di sana di dalam SKU itu sudah dirumuskan. Nah, nanti adik-adik bisa melengkapi SKU itu ya, sebagai ungkapan, sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa adik-adik telah melaksanakan dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan ya. Kemudian yang kedua ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta ya. Kita kembangkan rasa cinta kita ya. Rasa cinta kita terhadap sesama. Mau berbagi, terlebih mau tidak sekedar simpati, tetapi lebih ke empati. Bagaimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang kita jumpai dalam pergaulan ini ya. Barangkali ada teman adik-adik yang sedang susah ya. Kita mencoba untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita itu. Syukur-syukur nanti ada tindak lanjut lagi, yaitu mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman kita tadi ya. Atau barangkali kalau adik-adik sudah memakai setengah leher, berjalan di pinggir jalan-jalan, lihat ada mungkin kakek-kakek atau nenek-nenek atau ibu-ibu atau orang lain yang sedang mengalami kesulitan pada saat menyeberang jalan, mungkin karena arus lalu lintas ramai. Nah, sebagai anggota pramuka, kita terpanggil untuk membantu, jangan malah ditertawakan ya. Kalau ada yang kira-kira membutuhkan pertolongan, kita segera tanggap cepat. Nah, itu sebagai ungkapan wujud sebagai cinta terhadap sesama. Cinta alam ya. Cinta alam demikian juga ada banyak perilaku sederhana yang bisa kita wujudkan. Nah, kapan hari bersama Kak Yanto itu ada pramuka patriot lingkungan ya. Nah, adik-adik diajak bagaimana adik-adik mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Tidak perlu besar-besar, bisa dari hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ada sampah terserak di sekitar kita, mungkin plastik atau apa. Nah, kita coba ambil tanpa disuruh ya, tanpa disuruh. Dengan kesadaran diri sebagai anggota pramuka, kita ungkapkan, kita wujudkan dharma yang kedua ya. Ya, kita peduli terhadap lingkungan, juga mengurangi pemakaian plastik sehingga kita juga ikut ambil bagian di dalam mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Ingat,
kita itu di Indonesia sebagai negara kedua ya, sampah plastik terbanyak di dunia ya. Kita harus berperan serta untuk mengurangi itu. Kemudian patriot, ya, patriot yang sopan ya. Patriot sebagai kita sebagai seorang pemuda ya, sebagai anggota pramuka juga harus sopan ya. Dan kesatria berani kalau salah, berani mengakui kesalahannya, terlebih juga berani minta maaf, dan terlebih dari itu juga bisa berani memperbaiki diri untuk menjadi hal yang menjadi lebih baik lagi ya. Nah, yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, di dalam kegiatan pramuka kita diajak untuk berlatih berorganisasi, mulai dari sistem regu. Adik-adik tentu saja sudah pernah masuk di dalam regu, saya yakin ya. Kalau putra pakai nama-nama binatang, kalau putri biasanya pakai nama-nama bunga. Nah, di dalam regu itu tentu saja terdiri dari beberapa anggota ya. Kisarannya idealnya antara 8 sampai 10 ya. Ada Pinru, Wapinru, ada sekretaris, mungkin bendahara juga ada anggotanya. Semua terlibat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Yang merasa lebih bisa mengajari atau berbagi pengalamannya, sharing kepada teman-temannya. Yang merasa kurang jangan minder ya, kita berani terbuka untuk menimba wawasan, pengetahuan, keterampilan dari saudara-saudari kita yang lain. Kalau kita sudah menetapkan Pinru atau Wapinru sebagai pimpinan di dalam regu itu, bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa taat, kita bisa patuh ya. Nah, kalau ada masalah-masalah yang terjadi di dalam regu, nah barulah kita musyawarahkan. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah ya. Nah, ini kadang mudah diucapkan tetapi susah juga dilaksanakan ya. Tapi saya yakin adik-adik, apalagi siswa-siswi SMP Negeri 9 Madiun, saya yakin bisa sedikit demi sedikit mencoba untuk mewujud menyatakan rela menolong dan tabah. Jadi apapun yang kita hadapi, sekiranya itu perbuatan yang baik, mulia, ya tidak ada masalahnya, kita lakukan ya. Kemudian rajin, ada rajin, terampil, dan gembira ya. Rajin, seorang anggota pramuka harus rajin. Walaupun pada saat hari ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, Anda lewat pembelajaran secara daring, ya kita semoga jiwa seorang pramuka juga senantiasa tumbuh, muncul, dan berkembang. Anda tetap rajin, Anda tetap semangat di dalam belajar ya. Ada terampil, bagaimana Anda meningkatkan keterampilan Anda ya di dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan hidup perlu diasah dari awal, tidak bisa muncul secara instan. Perlu kita siapkan dari awal. Banyak keterampilan yang bisa dilakukan di sekitar kita. Tidak usah yang besar-besar, bisa keterampilan hidup. Bagaimana kita bisa, katakanlah survival. Dalam situasi sulit kita masih bisa bertahan, kita masih bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah itu ya. Dan juga gembira, seorang pramuka harus gembira ya. Demikian pula seorang pramuka juga dituntut disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. Harus disiplin dong. Orang sukses tentu saja diawali dengan disiplin diri. Seseorang bisa dikatakan disiplin, itu bisa dikatakan begini ya, mau melakukan tanpa diperintah ya. Jadi disiplin, taat tanpa diawasi. Cobalah adik-adik, karena kita kadang mau melakukan kalau disuruh ya. Ayo, siapa adik-adik yang belajar tanpa disuruh? Kalau itu sudah
Anda lakukan, hebat, luar biasa. Ya. Disiplin tanpa diawasi. Ya. Misalnya di trafik atau di rambu-rambu lampu stopan itu ya adik-adik ya. Walaupun tidak ada polisi, ketika lampu merah ya saatnya berhenti, jangan terobos, jangan nyelonong, karena pasti akan berakibat fatal. Karena ketika lampu merah terobos padahal di jalur lain hijau, berarti di jalur lain merupakan hak mereka untuk melewati. Kalau kita terobos, kita memaksakan diri, biasanya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu contohnya, walaupun tidak ada polisi, kita tetap disiplin. Demikian pula, kalau di rumah, walaupun tidak ditunggui oleh orang tua, atau mungkin karena kesibukan orang tua, Anda harus belajar secara mandiri, lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas. Saya yakin adik-adik nanti akan sukses. Demikian juga setia, ya setia. Ingat, ada ungkapan, ketika setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang sederhana, pasti Anda akan juga setia di dalam perkara-perkara yang besar. Anda bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil, pasti nanti juga akan bisa bertanggung jawab atau dipercaya di dalam hal-hal atau masalah-masalah yang besar. Nah, ini semua perlu dipersiapkan dari awal. Tidak mungkin itu muncul secara instan. Nah, mumpung adik-adik masih remaja, kita coba isi aktivitas di dalam kegiatan sehari-hari ini dengan sesuatu hal yang positif ya. Nah, kemudian juga ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka diusahakan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Adik-adik sebagai pelajar silahkan mencoba untuk bertanggung jawab, mewujudkan harapan, impian, keinginan. Kita coba membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara adik-adik belajar rajin, prestasi bagus, berhasil, sukses di kemudian hari. Amin ya. Nah, dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini adik-adik ya, kadang kita mendengar umpatan-umpatan, maki-makian. Mungkin bagi kita tidak masalah, hanya sederhana satu kata nama binatang saja, tapi bisa menyakitkan orang lain. Nah, maka kata-kata itu harus dijaga ya. Ingat, ada ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Ada ketajaman lidah jauh lebih tajam ya. Lidah jauh lebih tajam daripada parang. Nah, ini kata-kata kita mencoba untuk menjaga diri ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika hal itu sudah menjadi sebuah sistem, menjadi satu kesatuan, biasanya apa yang kita pikirkan itu akan terwujud di dalam kata-kata kita, dan itu akan terungkap di dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata kita yang kotor, kata-kata kita yang kurang bagus, tentu saja itu merupakan ya gambaran dari pikiran, cara berpikir, cara pandang seseorang. Baik, itulah adik-adik, jadi dari tepuk saja kita bisa belajar banyak. Ingat, dari tepuk pramuka tadi jumlahnya 13, mengingatkan kita kepada kode etik gerakan pramuka. 1. Trisatya, 2. Dasa Dharma. Nah, kalau kita lihat juga mungkin secara kesehatan, ketika kita tepuk sebenarnya kita juga bisa katakan, ini mungkin bicara refleksi ya, ini ada unsur kesehatan juga. Maka tepuk diusahakan kedua telapak tangan ini rapat. Karena kadang ada yang tepuk, ini ada ya, ada, tapi diusahakan rapat sehingga kedua telapak tangan ini menyentuh semua. Nah, ini katakanlah dari efek kesehatan juga bagus buat kita sendiri. Nah, itu materi yang pertama adik-adik tentang tepuk pramuka ya. Jadi ketika kita tepuk pramuka ternyata ada maknanya yang banyak sekali ya.
Nah, adik-adik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu salam pramuka. Nah, sekarang kita sering mengucapkan salam pramuka. Bahkan adik-adik sering dipelesetkan itu apa ya itu ya. Disapa baik-baik, salam pramuka. Jawabnya apa? Sayang pramuka. Hahaha. Ini adik-adik Jawa ini biasanya. Tentu saja tidak ya. Ya. Baik, salam pramuka. Apa sih salam pramuka itu ya? Mengapa kita ketika ketemu dengan teman-teman saudara kita sama anggota pramuka mengucapkan salam? Ya. Nah, salam pramuka ini merupakan sapaan persaudaraan sesama anggota pramuka. Siapa saja yang terlebih dahulu melihat memberikan salam. Misalnya saya ketemu kantor saya melihat dulu, saya sapa dulu. Salam pramuka. Nah, untuk salam pramuka seperti ini tidak melakukan jadi siapa yang melihat terlebih dahulu menyampaikan salam terlebih dahulu. Nah, saya yakin adik-adik juga sudah atau sering melakukan hal seperti ini di dalam kegiatan kepramukaan. Nah, adik-adik, untuk salam pramuka itu ada 3 jenis, 3 macam salam pramuka. Ada 3 jenis salam di dalam kepramukaan. Ada salam biasa, 2 salam hormat, 3 salam janji. Ini ada 3, salam biasa, salam hormat, salam janji. Tapi tadi sudah tersampaikan salam biasa, salam sapaan. Sampaikan supaya lebih dahulu melihat kita atau caranya jari kita tempelkan telapak tangan menghadap ke bawah, jari rapat ya. Jadi salam pramuka gitu ya. Nah, ketika nanti adik-adik memakai topi yang ada ujungnya, jarinya nempel di ujung topi itu ya, di ujung topi, tidak lagi di kening tapi di ujung topi. Itu salam pramuka ya. Itu salam biasa. Yang kedua, salam hormat. Sama, menyampaikan salam hormat juga sama, tetapi pemakaiannya berbeda. Salam hormat itu misalnya ketika kita menghormati bendera kita, bendera merah putih saat dinaikkan atau diturunkan, itu kita memanfaatkan, kita pakai salam hormat. Salam hormat. Demikian juga ketika adik-adik suatu saat atau mungkin adik-adik juga pernah melakukan, ketika adik-adik mau masuk maupun sesudah atau mau keluar dari Taman Makam Pahlawan, mungkin ziarah atau tabur bunga. Nah, itu dilakukan atau melakukan terlebih dahulu dengan salam hormat. Biasanya dikondisikan, adik-adik dibariskan rapi, rata, salah satu anggota kelompok itu menyiapkan pasukan barisan, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, baru masuk. Demikian juga saat mau meninggalkan Taman Makam Pahlawan itu salam hormat ya, memakai salam hormat. Demikian juga ketika ada jenazah, rombongan jenazah, itu juga kita wajib memberikan penghormatan, itu salam hormat juga. Demikian pula pada pejabat atau mungkin Pak Presiden, barangkali Bapak Jokowi, wah ini berkunjung ke Madiun, kita sebagai anggota pramuka menyambut beliau, kita memberikan salam hormat kepada
kepada beliau. Nah, kemudian yang ketiga adalah salam janji. Salam janji, saya yakin adik-adik yang sudah pernah dilantik pernah melakukan salam janji ya. Biasanya adik-adik misalnya dari penggalang ramu ke penggalang rakit dilantik, proses pelantikan, atau dilantik dari rakit ke terap, atau menjadi dewan pasukan dilantik. Nah, pada saat pelantikan itu ada salam janji. Biasanya mengucapkan sebelum dilantik mengucapkan Trisatya. Nah, pelaksanaannya ketika salam janji, ketika nanti pemimpin upacara mendengarkan pemandu yang mau adik-adik yang akan dilantik ya, berjanji, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, ketika mendengar kata bersungguh-sungguh, pemimpin upacara kemudian memberikan hormat, gerak. Nah, baru peserta yang akan dilantik melanjutkan Trisatya. Nah, itu salam janji. Nah, jadi di dalam kepramukaan tadi ada 3 salam ya adik-adik ya. Salam biasa, salam hormat, salam janji. Kak, kalau misalnya pakai tongkat bagaimana? Ya. Kalau pakai tongkat, ya nanti bisa kita peragakan ketika adik-adik bertatap muka, latihan langsung bertatap muka ya. Atau bisa dilihat nanti di internet juga banyak sikap-sikap bagaimana menghormat, memberikan salam dengan tongkat ya. Karena ada perbedaan ketika kita menyampaikan salam dengan tongkat, salam hormat kepada bendera, atau salam biasa kepada teman, atau mungkin saat upacara itu. Yang jelas kalau dengan bendera merah putih yang semula tongkat ada di tangan kanan harus dipindahkan ke tangan kiri, baru kita memberikan penghormatan. Nah, itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan pada latihan pramuka pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Oh ya adik-adik, tolong apa yang kakak sampaikan tadi tolong bisa Anda catat, Anda rangkum sebagai bahan materi, sebagai tambahan wawasan. Nah, nanti akan kita terapkan, bisa adik-adik praktekkan, bisa dicoba, juga bisa adik-adik browsing di internet untuk menambah wawasan keterampilan adik-adik terkait dengan tapuk dan salam pramuka. Baik, sepertinya ini mohon maaf sekiranya ada yang kurang kakak sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.